Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Figur muda, cerdas, dan pekerja keras. Begitulah gambaran awal ketika mengenal Muhammad Aryansyah atau biasa dipanggil Ari oleh orang-orang di sekelilingnya. Pria kelahiran Jambi 32 tahun yang lalu ini adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Berlatar belakang orang tua adalah tenaga pendidik, di mana ayah adalah guru SD dan ibu adalah guru SMP, yang membuat Ari kecil rajin belajar dan disiplin. Ditinggal ibunda terlebih dahulu pada usia belia tidak menjadikan Ari dan 4 saudaranya putus asa untuk masa depan. Petuah dan pesan mendiang ibunda dan sosok sang ayah yang selalu memotivasi, memberikan kasih sayang yang menjadikan ia dapat menyelesaikan gelar S1-nya di IPDN pada tahun 2009. Bukan perjalanan yang singkat dan tanpa rintangan untuk bisa sampai di posisi saat ini, di mana ia dipercaya menjadi Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Jambi. Dari berpindah-pindah tugas selama 8 kali, berjualan jangkrik untuk membiayai kuliah S2-nya, dan sampai ia dipercaya menjadi ajudan Wakil Gubernur Fahrori kala itu, dan dipercaya pula untuk menjadi imam dari anak kedua Fahrori Umar dan Rahimah Fahrori yang saat ini sudah memiliki 1 orang putri bernama Keisahren Lansyah. Pesan dan yang selalu ia ingat dari orang tuanya yang menjadikan ia sampai saat ini adalah berbuat baiklah kepada siapapun dan berikan yang terbaik yang kau punya untuk semua orang. Setiap hari itu diberi wejangan-wejangan yang sebenarnya sederhana, tapi kalau ditanamkan terus dari kecil itu membekas. Contohnya seperti manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Melalui karakternya yang sederhana, di usia muda ia telah menjabat sebagai Kepala UPTD Samsat Kota Jambi. Berbagai inovasi dilakukan semata-mata bukan untuk kedudukan, namun untuk melayani masyarakat. Inilah kisah Muhammad Aryansyah. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Muhammad Aryansyah. Kalau dipanggil Bapak kayaknya nggak cocok deh. Iya. Keren banget ketika masih usianya muda, 32 tahun. 32 tahun. Kelahiran tahun 88, tapi udah menjabat sebagai kepala di sebuah instansi. Sebenarnya kalau misalnya kita tarik lagi benang ke belakang, seorang Muhammad Aryansyah adalah sosok yang bukan dari keluarga yang mapan. Ya, tapi Bapak dan Ibu adalah guru. Ya. Sebenarnya apa sih yang diajarkan ketika abang kecil sampai saat ini? Kan sebenarnya kalau dilihat ngobrol sebelumnya adalah nggak nyangka juga sampai sejauh ini gitu loh. Bisa diceritain nggak? Iya, jadi itulah salah satu yang sangat saya syukuri sampai dengan hari ini. Saya dilahirkan di sebuah keluarga yang memang
selama ini kan setiap anak kecil itu orang tuanya susah payah, nak ayo pergi sekolah biar bisa belajar dengan guru. Saya sangat merasa bersyukur sekali saya lahir dengan orang tua yang kedua-duanya guru. Jadi selain positifnya, selain dapat pembelajaran di sekolah, di rumah pun kami juga suasananya seperti di sekolah. Jadi memang benar-benar baru disadari saat dewasa ini. Orang tua kami itu dulu, kami 5 bersaudara, saya anak yang paling bungsu. Jadi memang kami itu nggak pernah makan di meja makan. Nggak pernah makan di meja makan? Jadi makannya di? Karena memang meja makannya kecil. Kami 5 bersaudara, jadi kalau 5-5-nya duduk di situ sama orang tua, 7 orang nggak muat. Jadi kami benar-benar meja makan itu fungsinya hanya untuk menaruh makanan. Selesai ambil makanan itu kami makannya di ruang keluarga, di depan televisi. Jadi hampir setiap hari kami itu makan, terus orang tua ini sambil makan tuh sambil bercerita. Dan saat dewasa ini kami baru sadar yang diceritakan orang tua itu setiap harinya yang selalu diulang-ulang itu bekal kami untuk dewasa ini. Contohnya kami selalu setiap hari diceritakan, kamu harus rajin belajar, ya normal kan semua gitu, kamu harus rajin belajar. Kalau kamu rajin belajar, kamu bisa jadi A, kamu bisa jadi B. Kamu harus makan makanan yang bergizi. Jadi banyak banget saran-saran yang sekarang dirasain itu bermanfaat. Dirasain, sangat bermanfaat. Sampai ke hal yang paling sederhana, seperti kami di rumah itu punya hampir semua buah-buahan, mulai dari pisang, nangka, rambutan, dan segala macam. Begitu pisang berbuah ini contohnya. Begitu pisang berbuah, itu kan kalau pisang itu kan setelah berbuah diambil pertanian kan dipisah persisir kan. Memang budaya kita dulu kan di tahun 90-an tentunya setiap ada buah-buahan, misalnya pisang pasti dibagikan ke tetangga kan. Itu selalu orang tua tuh setiap hari dan setiap panen itu pasti bilang, kalau kita mau kasih sesuatu, kasih yang terbaik. Artinya kasihlah sisir yang terbaik ke tetangga. Kami yang kecil kan tentu protes kan. Kenapa Bu? Karena yang memang mengajarkan kami itu kebetulan yang ibu kan. Jadi karena protes kami itulah kami jadi terbekas terus, teringat terus. Kenapa begitu? Saat harus yang baik dikasih. Harus yang baik. Saat dewasa ini saya juga baru tahu. Ternyata itu hal yang sederhana. Kalau kita membaca kisah, ternyata itu diambil orang tua saya dari kisah Habil dan Kabil tadi. Ya hal-hal kecil itu ya kalau mau kita ceritakan sangat banyak. Hal-hal yang paling membekas dan ini dilakukan sampai sekarang. Dilakukan sampai sekarang. Oke, dari 5 bersaudara, sebenarnya kalau kita ngeliat biografinya Bang Aryansyah juga sebenarnya nggak ada yang jadi guru kan? Nggak ada yang jadi guru. Nggak ada yang jadi guru. Apa sih sebenarnya yang dikasih wejangan kecilnya 5 bersaudara ini, kok nggak ada yang nular banget sih ke orang tua? Sebenarnya dari kami berlima tuh hampir semua pasti bercita-cita kepengen seperti orang tua. Tapi tetap dari kecil itu orang tua kami selalu memberi kami motivasi yang namanya anak itu harus lebih dari orang tuanya. Jadi kami diberi motivasi anak itu harus lebih dari orang tuanya. Harus lebih baik. Harus lebih baik. Jadi kami lebih sering dicontohkan yang kebetulan ayah itu pernah kuliah S1, cuman tidak jadi melanjutkan cerita ayah karena biaya yang kurang. Dari sisi ibu itu dia pernah kuliah S1, namun belum selesai kuliah S1 ibu meninggal. Jadi memang kami itu lebih diarahkan untuk menjadi sosok yang lebih baik dulu dari orang tua. Ibu lebih dulu meninggal? Ibu lebih dulu meninggal. Dan ini semua pembinaan, semua pengajaran berada pada satu tumpuan sang ayah? Iya, sang ayah. Tapi memang basicnya sudah basicnya sudah kuat dengan ibu.
Kalau sosok ayah ini lebih seperti teman. Memang semua aturan, semua keteraturan dalam hidup kami berlima itu memang sudah dibentuk oleh ibu. Apa sih dirasain ketika sang ibu duluan mangkat, lalu ayah tinggal sendiri? Itulah uniknya, itulah yang saya merasa sangat bersyukur. Karena memang ibu ini, sekarang yang saya sampaikan tadi, setiap hari itu kami selalu diberi wejangan dengan ibu, dan wejangannya bukan wejangan kaku. Sambil, ya kalau saya kan paling kecil dulu kan, sambil disiapkan bajunya, mungkin yang sambil makan, mungkin ada yang sambil bersih-bersih rumah. Setiap hari itu diberi wejangan-wejangan yang sebenarnya sederhana, tapi kalau ditanamkan terus dari kecil itu membekas. Contohnya seperti pemberian tadi, ya harus memberikan yang terbaik kepada orang lain. Terus betapa pentingnya pendidikan, karena ibu selalu berpesan, sekolahlah kamu setinggi mungkin, karena yakinlah orang yang berilmu pasti diangkat derajatnya oleh Tuhan. Jadi sambil dimanjain, sambil dikasih wejangan. Betul. Di saat kecil hampir tidak pernah kami mendengar kata-kata jangan. Seperti contohnya yang sederhana, merokok. Tidak ada kata-kata jangan merokok di rumah itu. Jadi lebih ke saat kecil sang ayah bercerita kan, bapak dulu pernah coba rokok, nak, katanya. Tapi begitu mencoba rokok, ternyata rokok itu tidak enak, batuk dan segala macam. Ternyata itu bagi sosok anak kecil, kalau diceritain terus tiap hari, itu benar-benar menjadi sugesti. Jadi memorinya udah positif, tertanam. Iya. Jadi sekarang begitu ada asap rokok, ya benar-benar ngerasa nggak enak, risih dan batuk. Itu dari sisi hal yang sangat sederhana, jangan merokok. Di hal yang kedua, kami itu tidak pernah dilarang bermain, tidak pernah dilarang keluar malam, tidak pernah dilarang nginap di rumah teman. Sebenarnya kan itu aneh kan. Yang maksud saya tidak pernah dilarang itu seperti ini, tetap dibikin batasan atau aturan. Contohnya bermain saja. Bermain itu, bermain apapun boleh, asalkan sebelum waktu maghrib sudah pulang. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang anak seorang guru, apalagi dua-duanya guru, bapak ibu, bukan banyak larangan, tapi batasan dilakukan. Batasan yang dibuat. Dan ini memang harus tanggung jawab masing-masing. Betul. Oke. Orang tua kami itu selain pendidikan moral, dia dari sisi makanan itu seperti yang dilihat tadi, itu di rumah saya itu hampir semua buah-buahan ada, dan kami punya ternak. Jadi benar-benar orang tua itu dulu kerja benar-benar untuk manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bang Aryansyah, dari 5 bersaudara, apa saja sih sekarang karirnya? Jadi kami kebetulan memang dari 5 bersaudara itu semuanya karirnya di pemerintahan. Yang pertama itu di perawat, dia perawat bertugas di PNS Polri, di rumah sakit Polri. Itu yang pertama. Untuk kakak yang kedua, cewek satu-satunya. Jadi kami 5 bersaudara, ceweknya hanya 1. Itu yang nomor 2 itu di perawat juga, itu di rumah sakit umum Raden Matahir. Yang ketiga itu sama dengan saya, basicnya di pemerintahan juga, sekarang ada di Inspektorat Provinsi. Yang keempat itu ada di Mabes Polri, satu-satunya polisi dari keluarga kami, dan yang terakhir saya. Wow, jadi semuanya udah sangat berhasil. Jadi apa sih pelajaran yang bisa dipetik juga dari 5 bersaudara ini, saling membantu? Ibu udah duluan mangkat, hanya ayah menemani 5 orang anaknya, dan 5 orang anaknya bertanggung jawab untuk sang ayah sebelum wafat. Betul. Jadi memang
yang seperti saya sampaikan tadi, semua yang membuat fondasi dalam keluarga kami itu ibu. Jadi benar-benar hal-hal kecil yang dibutuhkan sebuah keluarga itu ternyata memang sudah ditanamkan oleh ibu. Jadi kenapa kami berlima? Jadi boleh dikatakan sistem hierarki pun sudah diajarkan dari kami kecil. Jadi hal-hal yang memang penting itu setiap hari disampaikan ibu. Contohnya, anak yang lebih kecil itu wajib patuh dengan anak yang lebih tua. Artinya saya wajib patuh dengan kakak nomor 4, yang nomor 4 wajib patuh dengan nomor 3, nomor 3 wajib patuh dengan nomor 2, dan nomor 2 wajib patuh dengan nomor 1. Tentunya tidak akan pernah, dan sampai detik ini kami tidak pernah berani dengan kakak yang nomor 1, karena dari kecil sudah diajarkan yang lebih kecil itu harus patuh dengan yang lebih tua, dan selalu diajarkan juga secara hierarki ke bawah, yang lebih tua itu harus mengayomi yang lebih muda. Jadi kenapa sih memilih untuk menjadi birokrat? Apakah memang dari zaman SMA-nya ya udah jadi birokrat saja, tidak mengambil pilihan lain? Jadi memang dari kecil kami sudah ditanamkan dengan orang tua, karena memang basic ayah guru SD, ibu guru SMP. Benar-benar penghasilannya penghasilan guru SD dan penghasilan guru SMP dengan 5 orang anak. Itu kalau dari kacamata ekonomi, tanpa punya usaha sampingan, mungkin kalau untuk membiayai kuliah sudah pasti biayanya tidak cukup pasti untuk 5 orang anak. Jadi kami memang dari kecil itu memang sudah diperkenalkan dengan semua sekolah kedinasan yang gratis memang. Jadi memang orang tua tidak pernah mengurangi motivasi kami untuk kuliah, tapi kami diarahkan, nak, kamu tuh harus tes yang ikatan dinas, yang kuliahnya nggak bayar, setelah itu jadi PNS. Jadi boleh dikatakan 5-5-nya kami tinggal di asrama. Yang nomor 1 kan dia kuliahnya akper, dia asrama juga. Jadi yang berbayar hanya nomor 1 dan nomor 2. Itu pun di akper. Akpernya juga negeri, jadi ya biayanya rada kecil. Yang nomor 1, nomor 2 itu dua-duanya akper di asrama. Jadi yang nomor 3 STPDN free juga. Begitu tamat jadi pegawai negeri. Yang nomor 4 akpol free juga kuliahnya begitu tamat. Termasuk saya. Jadi memang pertimbangannya keterbatasan biaya. Keterbatasan jadi biaya. Iya. Cara gimana caranya Betul. bisa jadi orang tapi dengan meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kami tidak pernah ada kata-kata negatif dalam keluarga. Jadi yang menyimpulkan tidak ada biaya itu saat kami dewasa ini. Saat kecil kami tidak pernah dengar kata-kata orang tua, bapak tidak ada uang, ibu tidak ada uang, tidak. Kami memang diarahkan sekolah yang bagus itu ini, sekolah yang bagus itu, sekolah yang bagus ini. Pernah mengalami keterpurukan nggak sih dalam keluarga, Bang? Itulah hebatnya orang tua tadi yang saya bilang, benar-benar hebat manage uang dan ya uang, waktu dan segalanya. Jadi walaupun dengan keterbatasan hidup, orang tua tuh bisa memilih hal yang penting. Contohnya, mungkin kalau saya ingat sekarang dan kakak-kakak juga, hampir kami berlima tuh tidak pernah punya mainan, tapi kami tidak pernah memikirkan itu. Hampir kami tidak punya, kalau mau minum es pun kami harus beli batu es. Kalau kami mau nonton Doraemon sekalipun saya harus ke tetangga, itu tidak pernah jadi masalah bagi kami, karena yang disampaikan tadi, kita harus makan makanan yang bergizi. Jadi orang tua kami itu selain pendidikan moral, dia dari sisi makanan itu seperti yang dilihat tadi, itu di rumah saya itu hampir semua buah-buahan ada, dan kami punya ternak. Jadi benar-benar orang tua itu dulu kerja benar-benar untuk menyukupi gizi anaknya. Jadi semuanya ada di rumah juga ya? Ada di rumah. Jadi kami itu dulu sebelum pergi ke sekolah wajib minum susu dan telur ayam kampung. Wajib. Diwajibkan. Ternyata setelah dewasa ini baru tahu ternyata kan perkembangan
otak anak itu dari usia 0 tahun sampai 5 tahun. Dan kita akan hadirkan salah seorang yang katanya jadi bos jangkrik ketika abang waktu sekolah. Betul. Juga. Kita pengen tahu karakter dari seorang Aryansyah ini gimana Betul. sih di mata beliau. Betul. Halo Bang Isman. Ya, halo. Bang Isman, Ya. kita duduk Bang, bareng. Ini adalah salah satu orang yang berpengaruh terhadap kehidupan Bang Aryansyah juga. Tadi ceritain waktu beliau masih sekolah katanya pernah melihara jangkrik. Iya, Itu pernah. ceritanya gimana sih Bang? Dulu waktu tahun 2010, Bang. 2010 Heeh. ketemu sama abang diajak bergabung di apa jangkrik. Jangkrik. Iya. Itu waktu Bang Aryansyah umur berapa tahun? Itu 20 tahun. Masih SMA kuliah? Baru tamat kuliah S1. Baru tamat. Baru tamat Kok kuliah bisa S1. berpikir untuk melihara jangkrik sih? Jadi di tahun 2009 baru tamat S1 dari IPDN. Memang seperti yang disampaikan orang tua tadi, sekolah tuh harus yang setinggi mungkin. Kebetulan dulu itu tamat SPDN langsung jadi pegawai negeri, dan tahun itu gaji saya itu 1.900.000, saya masih ingat benar. Dan saya yang orang tua itu, ayah masih ada, itu bilang kamu harus lanjut S2. Terus saya bilang sama ayah, uangnya dari mana Pak? Kamu harus usaha. Kebetulan almarhum orang tuanya Bang Isman itu sedang sakit di rumah sakit umum, dan salah satu perawatnya kakak saya tadi yang nomor 2. Jadi kakak saya nomor 2 tuh, karena kami memang dibiasakan bercerita saat bertemu, saat yang kakak itu sudah berkeluarga saat itu, dia berkunjung ke rumah, dia bercerita salah satu pasien kakak ada yang usaha ternak jangkrik dan panennya sebulan sekali katanya. Katanya cukup di satu kotak yang tidak memakan tempat yang banyak bisa, dan yang paling utama modalnya kecil. Modalnya kecil, dan dipertemukanlah sama Bang Isman. Jadi di sini ceritanya berlanjut, usaha dilakukan. Bang Isman, boleh dong cerita tentang sosok Bang Aryansyah itu gimana sih orangnya? Tapi nggak boleh yang baik-baik terus ya. Gimana sosok beliau? Ya, Bang Ari ini sosoknya baik orangnya. Sudah tuh rahmat, tidak sombong. Jadi kerja keras waktu usaha jangkrik gimana sih dilakukan? Ya, saya yang mengajarinya. Ngajarin? Iya. Guru saya. Iya. Gurunya? Awalnya ketemu waktu di rumah sakit sama ayunya. Iya. Waktu itu saya ajarin bagaimana ternak jangkrik yang bisa untuk apa? Untuk membiayai kuliahnya. Kuliah. Gitu. Jadi ini usaha jangkrik sampai bisa membiayai sekolah lagi? Iya. Sampai selesai. Sampai selesai? Sampai selesai. Jadi berapa lama itu? Kurang lebih 1 tahun lebih. 1 tahun lebih? 1 tahun lebih. Jadi usaha jangkrik membiayai kuliah S2? Membiayai kuliah S2. Luar biasa. Ini kalau misalnya untuk belajar jangkrik itu Bang Aryansyah sebenarnya memang khusus untuk S2 aja, atau memang IPDN tuh seorang PNS nggak usah deh hanya ya bicara tentang PNS, tapi usaha juga gitu loh? Kalau di awal itu kepengennya memang berlanjut terus, tapi setelah dicoba memang menjadi wirausahaan itu sangat sulit. Memang harus fokus. Jadi benar-benar begitu kuliahnya kelar, saya stop juga, karena benar-benar memakan waktu dan energi itu sangat besar, sangat besar. Bang Isman, kalau misalnya ngomongin tentang Bang Aryansyah, sebenarnya pengennya figurnya seorang Bang Aryansyah ini ngapain sih besok-besoknya? Karena usia masih muda banget, 32 tahun untuk tahun ini. Apa sih harusnya yang dilakukan, dicapai agar ya Jambi, Indonesia ini lebih maju di orang-orang muda? Apa sih pengennya kalau seorang Bang Isman yang seorang guru dari Bang Ari nih? Pengen ngapain kalau seorang guru dan juga teman ya, kalau misalnya sekarang supaya udah maju Bang Ari ini untuk cita-citanya lah, mencapai cita-citanya. Kemungkinan dia mungkin
Harapannya apa sih, Bang Isman? Karena kalau melihat sosok kalian berdua ini deket banget. Bang Aryansyah walaupun seorang kepala UPTD Samsat pun ya sangat low profile, deket dengan Bang Isman karena memang guru saya. Gurunya adalah guru dan sampai sekarang mungkin ini adalah sosok yang benar-benar bermanfaat dan mempunyai arti. Harapannya apa untuk Bang Ari? Supaya sukses lah dalam pekerjaannya. Tentunya kalau untuk lulusan IPDN pastinya kan sikap, loyalitas itu sangat penting. Selain itu di era revolusi industri sekarang 4.0 ini tentunya kita harus punya spesifikasi. Itulah Masa kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bang Aryansyah, sosok sederhana sekali. Ternyata Anda adalah seorang menantu Pak Rory Umar, Gubernur Jambi. Kita ingin tahu juga karir Anda sebelum menjadi ajudan yang nantinya ketemu sama Kak Mila yang cantik ini. Apa sih sebenarnya setelah lulus dari IPDN jabatan-jabatan yang Anda tampuk? Iya, jadi cukup panjang sampai dengan menjadi ajudan. Jadi begitu tamat STPDN, kami semua di tahun 2009 itu kerja di BKD Provinsi dulu awal. Di BKD Provinsi itulah sebenarnya yang pertama dan awal dari segalanya. Jadi begitu saya dinas di BKD Provinsi, statusnya masih status Kementerian Dalam Negeri. Itu saya di bagian pengembangan karir PNS. Jadi begitu selesai membantu provinsi selama 5 bulan kurang lebih, itu pernah berkantor di BKD Provinsi, pernah membantu di Bapeda Provinsi, pernah membantu juga terkait aset di Biro Umum Provinsi saat itu. Barulah kami disebar ke pendaftaran kami masing-masing. Kebetulan saya mendaftar IPDN saat itu dari Kota Jambi. Jadi selesai dari BKD Provinsi Jambi, saya bertugas di BKD. Jadi dibalikin lagi di BKD Kota Jambi. Jadi itu sudah kantor keempat saya. Sudah di BKD Kota Jambi, 3 bulan di BKD Kota Jambi, kami disebar lagi. Disebar di kantor camat. Penempatan pertama kali saya di kantor camat Pasar Jambi. Selain berkantor di kantor camat Pasar Jambi, kebetulan di tahun 2010 saya ikut sertifikasi pengadaan barang dan jasa, mendapat sertifikat ahli pengadaan nasional. Jadi saya turut membantu juga dinas parkir untuk menjadi pejabat pengadaan, karena memang syarat khusus untuk menjadi pejabat pengadaan harus punya sertifikat. Ya, kebetulan saat itu di kantor dinas pasar, di kantor dinas parkir memang membutuhkan lagi 1 orang untuk menjadi pejabat pengadaan. Berarti banyak banget ya jabatannya yang udah di. Tapi kan masih staf itu kan, masih staf. Setidaknya belajar ya, semua betul. posisi. Sambil bekerja di kantor camat pasar dan membantu di parkir, itulah tadi saya niatkan untuk sekolah dan bertemu Bang Isman yang tadi. Usaha jangkrik untuk memenuhi biaya S2 sampai dengan selesai. Sampai selesai usaha jangkrik dan juga jadi PNS. Iya. Dan itu setelahnya baru setelah selesai S2 tadi, seperti yang dikatakan orang tua saya, itu pasti diangkat derajatnya. Sangat betul. Saya baru selesai sidang, saya belum di wisuda ini, saya sudah dapat promosi jabatan menjadi salah satu eselon 4 di kantor Lurah Pasar, menjadi kasih pemberdayaan masyarakat kelurahan. Baru berapa bulan saya diangkat menjadi eselon 4 di kantor Lurah Pasar, saya juga dihubungi oleh atasan saya dulu di BKD Provinsi Jambi, karena kebetulan pernah kerja di BKD Provinsi Jambi, ditawarin mau nggak pindah ke Provinsi Jambi untuk jadi ajudan. Dan ini pertimbangan dari orang tua pula? Tentunya mau saja. Ya, karena saya benar-benar baru diangkat menjadi eselon 4 di Kota Jambi yang memang saya rintis lumayan sulit selama 2 tahun menjadi staf. Makanya saya kuliah biar ada yang melirik saya kan, karena tanpa saya kuliah tentu tidak akan ada yang mengenal saya kan. Begitu pilihannya
melanjutkan karir di kota Jambi atau mengabdi dulu menjadi ajudan. Saya minta pertimbangan orang tua, kata orang tua alangkah lebih baiknya kita berkarir di level yang lebih tinggi. Berarti kalau misalnya ngomongin tentang lulusan IPDN sebenarnya nggak semudah membalikan telapak tangan, dapat jabatan yang bagus, tapi ini juga butuh proses, begitu? Butuh proses, pasti. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan para lulusan IPDN agar ini bisa berproses dengan baik dan bisa mencapai posisi ya yang baik pula? Tentunya kalau untuk lulusan IPDN, pastinya kan sikap, loyalitas itu sangat penting. Selain itu di era revolusi industri sekarang, 4.0 ini tentunya kita harus punya spesifikasi. Itulah kenapa di tahun 2010 saya ikut sertifikasi pengadaan barang dan jasa, saya bersertifikat pengadaan barang dan jasa, saya juga rutin ikut seminar atau pelatihan tentang pajak, karena benar-benar dari STPDN dulu, saya jurusannya manajemen keuangan daerah. Sampai dengan saat ini pun saya masih belajar, jadi begitu selesai S2, di tahun 2017 kemarin saya lanjutkan lagi S3 di tempat yang sama di Universitas Jambi. Tetap saya membahas tentang pajak daerah. Jadi memang yang diperlukan sekarang itu ya kita harus punya spesifikasi khusus ya, sehingga memang orang membutuhkan kita. Jadi memang harus punya keahliannya ini, jadi benar-benar spesifikasinya ya harus fokus gitu. Iya, terfokus. Jadi orang juga bisa melihat kita keunggulannya apa. Itu yang harus dimiliki oleh seorang lulusan IPDN. Jadi bisa eksis di birokrat. Gak menutup kemungkinan juga lulusan IPDN dinonjobkan ya? Bisa juga. Saja. Kalau misalnya ngomongin tentang ajudan, jadi ajudan dan tadi pilihan itu pada saat itu Pak Farori sebagai Wakil Gubernur Jambi. Berapa lama menjadi ajudan Pak Farori? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih? Iya. Oke, terus ketemu Kamila kita sapa juga nih, Kamila sehat? Kok bisa sih jadian? Kok bisa sih? Jadi itu ya prosesnya ya lumayan panjang sih. Tentunya kenapa bisa ketemu ya pasti ketemu kan, karena saya ajudan, tentunya aktivitas saya ya seimbang, ada di kantor dan ada di rumah dinas, dan rumah dinasnya kebetulan ya rumah dinas ini. Di rumah dinas ini ya, jadi wakil gubernur bisa ketemu lalu bisa merambatkan hati. Kamila kita ketahui adalah seorang dokter juga, lulusan manajemen rumah sakit, dan ini tentunya bukan wanita sembarangan yang dipilih seorang Aryansyah. Apa sih sebenarnya sosok Aryansyah di mata seorang Kamila? Bang Ari palingan apa ya, yang pasti pekerja keras. Nah terus dan apa ya, dia kuat juga agama sih. Ini kuat, jadi kan pas sama Bang Ari sebenarnya bapak sih yang jodohin kayak gitu. Nah jadi pas bapak bilang maksudnya ini berarti pilihan bapak kayak gitu kan, jadi ini dijodohin bapak, pilihan bapak ya, jadi bilang bapak maksudnya Bang Ari ya bisa cocok sama bapak kayak gitu. Sebenarnya semuanya sih bisa, bilang kuliah berarti ini ceritanya bener-bener itu ya, bahagia sekali. Tapi kayaknya kita juga pengen, kenapa bisa dijodohin, lalu apakah tidak ada pilihan pada saat itu, pilihan lain? Nggak, pas kuliah di UI, nah ya namanya hidup kan. Terus emang Mila kan sibuk kayak gitu, emang kuliah sibuk banget. Buat keluar pun, maksudnya pergi pun sulit. Nah terus bapak ibaratnya kan Mila udah bilang ke bapak sama ibu, ya udah ada bapak carikan aja Pak, maksudnya Mila lebih mau ngikutin bapak ibu karena buat nemenin ada tua. Jadi benar-benar ini pilihan yang tepat untuk seorang Mila karena pilihan orang tua adalah pilihan yang terbaik. Ya, jadi pas bapak bilang ada maksudnya ajudan, tapi Bang Ari maksudnya bukan siapa gitu. Terus bapak bilang maksudnya ya maksudnya ajudan bapak kayak gitu kan, tapi yang penting dia tahu agama, terus ibaratnya pekerja keras dan ibaratnya kan pendidikannya udah S2. Nah jadi bapak bilang ya udah coba maksudnya kenal dulu kayak gitu. Nah kami udah kenal, Kamila juga bilang masalah gini, kalau misalnya kita nyari jodoh sendiri belum tentu nggak bisa cocok sama orang tua. Nah jadi makanya Mila ya udah ngikutin sama orang tua, karena menurut Mila nggak mungkin orang tua ibaratnya ngasih yang salah buat anak.
Pernah nanya nggak sih seorang Pak Fahri Umar, Pak kala itu seorang wakil gubernur dan sekarang jadi gubernur Jambi, memilih seorang menantu bukan dari kalangan yang pesohor, pejabat, tapi ini adalah ajudannya yang notabene-nya adalah dari anak guru yang sangat sederhana. Pernah nyangka nggak sih Bang Aryansyah dipilih? Jadi sih seperti yang saya sampaikan tadi, kami dididik orang tua, memang benar dididik orang tua mulai dari sikap sampai dengan mental. Jadi memang benar-benar saya diajarkan orang tua, seseorang itu dilihat bukan dari hartanya, bukan dari bukan hanya dari harta. Seseorang itu dinilai dari perilaku, mental, dan yang terakhir karena dia guru, pendidikannya. Jadi memang di saat mental saya sudah siapkan, sikap sudah saya siapkan, dan pendidikan juga sudah selesai, benar-benar membuat diri saya menjadi sosok yang lebih percaya diri. Tentunya saya tidak pernah merendahkan diri saya sendiri, karena benar-benar saya berhasil meraih apa yang telah diarahkan oleh orang tua tadi. Jadi disiapkan sudah sejak dulu dari orang tua, dan ini pun pilihan adalah yang terbaik pula. Berapa lama sih bisa jadi menyatu? Karena tadi penjodohan memang dari Pak Fahri, dan ini pun sebenarnya sudah diiyakankah dari awal seorang Aryansyah dan Kak Mila? Tidak diiyakan. Maksudnya pas Bang Ari masuk pun, maksudnya jadi ajudan Bapak tuh nggak pernah maksudnya berniat buat jodohin anak, karena kebetulan emang Mila kuliahnya udah mau selesai. Nah kan usia udah 24 ya Pak ya? 23 lah waktu itu, 23. Terus Bapak cuma bilang, Dek, maksudnya adik udah ada, maksudnya kena cowok, tambah ibu sih lebih tepatnya misalnya ngomong gitu kan. Belum mah gini, ibu sih yang sibuk misalnya, ya namanya anak cewek gitu kan, biasalah ibu pasti lebih aktif ibaratnya buat siapa ya kira-kira jodoh adik siapa ya. Nah Mila berpikir kalau misalnya Mila cari ibaratnya jodoh di Jakarta atau apa gitu kan, Mila pasti dibawa ke sana. Nah siapa yang jaga orang tua di sini kayak gitu. Jadi karena kakak sudah ibaratnya notabene kakak juga udah jauh gitu kan, kakak ikutin suami. Nah jadi Mila ya udah, ibu yang bilang mau ngambil misalnya ini, coba kenalan dulu, dibilangin ya udah pas kita kenalan dulu sih maksudnya, dan Bapak nggak memaksa. Bapak cuma bilang maksudnya kalau emang jodoh ya lanjut, kalau enggak ya udah. Jadi semuanya berproses, waktu dijodohkan, dikenalkan, tapi semuanya berproses. Dan semuanya pun maksudnya Bapak balikin lagi ke kami kayak gitu. Kalau ibaratnya kalian ada jodoh ya lanjutkan, kalau enggak ya udah kayak gitu loh. Jadi Bapak juga tidak memaksa, karena Bapak cuma ibaratnya suka sama Bang Ari. Pertama Bang Ari maksudnya taat, ibaratnya kan pekerja keras gitu, dan ibaratnya dia bisa kayak gitu. Maksud Bapak bisa nanti ngebawa anaknya buat belajar lebih dalam lagi tentang agama, dan ibaratnya bisa belajar tentang kehidupan kayak gitu. Oke Bang Ari, kalau misalnya ngomongin tentang seorang menantu gubernur yang saat ini menjabat orang pesohor di Provinsi Jambi, sebenarnya sulit nggak sih? Sulit nggak sih menerima keadaan? Kadang-kadang kita juga tidak bisa memungkiri bahwa banyak juga pro kontra yang terjadi tentang jabatan yang diemban, apapun itu posisinya, pastinya bisa dikaitkan dengan ya sang orang tua, sang mertua yang menjabat. Ya, kalau untuk sampai dengan saat ini, karena memang bukan pola sih, kebetulan memang dari sisi karir, dari sisi jurusan kuliah yang saya tempuh pun, mulai dari S1, S2, dan sekarang lagi S3, dan penelitian saya pun semuanya memang di bidang pajak daerah. Sebelum jadi kepala UPTD pun saya sudah ada 3 jabatan juga, tiga-tiganya juga tentang pajak daerah di Dispenda Provinsi Jambi, dan dari sisi kepangkatan pun saya sudah satu level lebih tinggi dari yang seharusnya diduduki oleh kepala samsat. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini untuk permasalahan itu boleh dikatakan sudah tidak ada, paling di awal-awal menjabat. Pernah ada di awal-awal menjabat. Cemoohan apa yang pernah didengar dan sampai saat ini mungkin menjadi cambukan seorang Aryansyah? Untungnya saya pernah jadi ajudan, jadi memang dengan rekan-rekan media itu memang sebenarnya sudah akrab, karena saya dengan siapapun saya pasti bercerita, pasti akrab, tapi saya dengan siapapun saya tidak pernah bilang saya siapa. Jadi memang begitu saya diserang lewat medianya datang, masih ada beberapa media yang kenal saya memang. Jadi kadang lucu juga, abang ya rupanya, kok abang nggak pernah cerita. Itu saya bilang, ya
ya nggak mungkin juga kita cerita sekarang kita jadi siapa kan. Jadi memang begitu dikonfirmasi pun saya bilang saya sudah pernah jadi kasih sengketa pajak sebelumnya di tahun 2014. Selanjutnya saya pernah jadi kasih data dan informasi pajak daerah. Selanjutnya saya juga pernah menjadi kasih pajak Kasubag pajak daerah dan dana perimbangan, dan posisi kepala UPTD ini posisi mulai dari staf ini posisi ke-9 saya. Posisi ke-9 saya. Nanti ada di biodata. Jadi memang yang dicemooh orang itu kok tiba-tiba jadi menantu langsung jadi kepala UPTD. Sebenarnya kan PNS itu berproses. Tidak bisa tiba-tiba jadi kepala. Tapi orang tidak tahu bagaimana prosesnya, dan inilah yang harusnya dipahami oleh masyarakat. Seorang Aryansyah bukan seperti itu, bukan yang dicomot dari bawah langsung ke atas. Tapi ini prosesnya panjang sekali. Sedikit apapun saya pasti lebih jadi guru lah, ngobrol. Nah, bagusnya gini, ke istri pun gitu. Termasuk pakai jilbab ini saya bukan paksa harus pakai jilbab, bukan. Kalau wanita tuh harusnya pakai jilbab. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Hey, welcome back to Muhammad Aryansyah Family. Hari ini aku seneng banget gara-gara aku jelaskannya kan Jepang lagi. Banyak uangnya, kau mau beli apa? Terima kasih ayah. Papi yang baik, banyak waktunya. Ayah main denganmu. Jagalah ibu, baik selalu. Dia kekasih ayahmu. Iya ayah. Sejak lahirmu, bangga selalu. Bahagia hidup. Kita ngikutin banget Instagram, media sosialnya Bang Ari, pokoknya semuanya tentang istri, tentang anak, tapi dominan anak nih. Si Kais isinya. Suka banget kan katanya ini ya, ngevlog ya, bener nggak Kais? Benar ya? Gimana? Hi guys, gitu ya? Lalu dia. Sebenarnya dengan adanya keluarga kecil saat ini Bang Ari, apa sih yang ditanamin pola keluarga juga yang ditanamin untuk anak dan istri supaya ya bisa selaras lah dengan kehidupan saat ini? Ya, tentunya setiap anak pasti meniru pola didik orang tua. Jadi ya yang saya sampaikan ke istri, ke anak, percis yang disampaikan orang tua saya. Jadi memang setiap ada waktu sedikit apapun, saya pasti lebih jadi guru lah, ngobrol. Nah, bagusnya gini, ke istri pun gitu. Termasuk pakai jilbab ini, saya bukan paksa harus pakai jilbab, bukan. Kalau wanita tuh harus pakai jilbab. Termasuk ini kemana-mana sudah pakai jilbab. Kais kemana-mana kelihatannya pakai jilbab terus ya? Iya. Kamila, kalau misalnya ngomongin tentang anak, sebenarnya pola asuhnya kebanyakan apa sih yang diajarkan, dan intensitas antara ibu dan ayah, bagaimana sih cara menyelaraskannya biar imbang? Jadi jangan deketnya ke sini aja. Gak sih Kais, kan kebetulan Bang Ari kan sibuk. Nah kerjanya dari pagi sampai sore, jadi setiap Bang Ari udah pulang, pasti Kais
main sama bapaknya, main lah walaupun cuma ngeliat kelinci, nah ngeliat burung. Kebetulan kan Kais sama bapaknya sama-sama hobi suka melihara hewan. Nah jadi setiap hari kalau misalnya Bang Ari habis pulang, nah jadi pasti aktivitas mereka ngeliat kelinci. Oh jadi ini memang disempatkan ketika ada sang ayahnya bisa ngeliat. Makanya kalau misalnya hari libur, Bang Ari juga kan nggak pergi gitu, pasti kita sama-sama keluarga sih. Jadi kita waktu buat keluarga itu paling penting kan. Nah jadi Bang Ari sama si Kais kadang misalnya kalau suka keluar, suka males keluar, jadi si Kaisa tapi suka main di jam tos kan. Nah jadi nanti Bang Ari sama Kaisa pasti pergi main kayak gitu. Nah, soalnya kalau Mila suka hobi males keluar kayak gitu. Nah Bang Ari si Kaisa suka walaupun cuman ke Alfamart kayak gitu. Nah jadi Mila pasti suruh Bang Ari, Bang temenin Kais misalnya ke Alfamart, walaupun cuman ke Alfamart cuman ya beli ya ciki apapun kayak gitu. Jadi walaupun sederhana tapi ini bareng gitu ya. Jadi quality time yang biasa diadakan langsung bertiga nih ngapain? Palingnya sih kita lebih suka di kamar sih. Di kamar? Iya, kita paling lebih suka tuh makan. Iya, kita maksudnya sebenarnya kalau hobi jalan, kita tuh hobi jalan itu ke makan. Jadi kita cari tuh makanan. Kuliner. Jadi ya, maksudnya makanan apa yang enak atau apa itu. Karena kami hobi sama-sama hobi makan. Sama-sama cuma hobi itu. Kalau Bang Ari misalnya di kamar sama Kais itu hobi nyanyi. Ya, hobi nyanyi, Bang Ari hobi main gitar, Kais nyanyi. Makanya ada produknya ya, YouTube-nya ya. Kadang-kadang Kais yang ada di depan layar, lalu papanya ada di balik jadi backingnya ya. Kais itu emang dia minta sendiri buat di videoin buat masuk YouTube. Dia jadi setiap dia beli mainan, karena dia selalu nonton di YouTube, jadi dia selalu papa unboxing, dan dia mau direkamnya sama papa, sama yang lain. Ya, sama papa. Jadi papanya ibaratnya khusus misalnya kayak beliin kamera yang sekarang lah, maksudnya yang kekinian, jadi papa buat ngerekam Kais. Apa sih makanan favorit dari Bang Ari? Bang Ari sih nggak milih makanan ya, semua dimakan. Semuanya mau? Iya. Tapi yang penting halal. Bang Ari maksudnya, Bang Ari tuh jadi kita misalnya ketika udah kadang bosan gitu makan apapun, saya ya udah telur dadar, misalnya telur ceplok, nah kayak gitu. Bang Ari sih nggak pernah milih. Palingan kita suka steak misalnya. Misalnya kalau karena di Jambi steaknya kita belum menemukan yang cocok di lidah kita, jadi kadang aku suka pesan daging, jadi suka bikin sendiri. Oh, jadi bikin sendiri, masak sendiri. Wah, enak dong. Jadi benar-benar terjaga ya, seorang dokter suka masak, ini komplit banget. Masaknya nggak, baru belajar juga. Nggak, maksudnya cuman baru belajar, kebetulan kan karena di rumah nggak ada aktivitas, jadi makanya Mila belajar bikin kue sama belajar ya apa aja lah, bisa bikin steak atau apa, karena kita sama-sama suka makan steak. Nah di Jambi kita belum menemukan yang cocok di kita, jadi ya kita bikin sendiri. Ya, bikin. Oke. Nah kalau ngomongin tentang Bang Aryansyah, karena masih muda banget, 32-an mau ke 33 tahun di tahun 2020 ini, Kamila pengennya nih sosok seorang suami Bang Aryansyah, pengennya mau dijadiin apa sih sebenarnya, sambil kita ya menemani lah sebagai seorang istri, setidaknya apa yang seharusnya dilakukan? Kayak pasti pertama kuliahnya selesai dulu. S3-nya belum selesai. Jadi makanya karena kebetulan Bang Ari kan baru masuk jadi kepala UPT di Samsat. Nah makanya jadi masih baru penyelesaian lagi, sibuk. Kemarin kebetulan banyak penilaian kemarin. Nah jadi Bang Ari belum sempat lagi ngurus kuliah. Nah jadi palingan fokusnya di kuliahnya dulu, terus sama karir kan ya, namanya kita kan bercita-cita. Misalnya Bang Ari bercita-cita mau jadi, berarti kita selalu bercita-citanya paling tinggi, presiden. Jadi Mila bilang ya nggak ada yang nggak mungkin. Nah jadi makanya ibaratnya buat gapai cita-cita ya, makanya sekarang kita harus kerja keras ibaratnya, dan pasti kerja keras sama jujur ya pasti. Ibaratnya terus ya apapun yang bisa kita lakukan ya lakukan, bilang. Jadi ibaratnya Bang Ari, Bang nggak perlu takut misalnya apapun ya kita lakuin lah, ibaratnya selagi masih di koridornya ya kita harus berani gitu. Wah keren nih, seorang dokter impiannya memang tinggi sekali ya. Kalau misalnya itu karena semua siapapun dari kita rakyat Indonesia punya impian yang sama. Presiden itu harus bisa dicapai. Mimpi kan nggak bayar. Jadi semua kita harus mimpi. Nah buat usaha kita buat mimpi kita, menggapai mimpi kita gimana? Ya itu makanya kita ibaratnya yang penting belajar sekarang ya. Bang Ari kan kebetulan menguasai di bidangnya. Nah jadi ibaratnya Bang Ari juga semenjak dia di sana kan banyak perubahan. Makanya Mila juga selalu bilang ke Abang, gak usah dengerin omongan maksudnya orang mau ngatain kita apa, yang penting kita buktikan. Karena bukan apa ya,
maksudnya kita nggak perlu ibaratnya, ya namanya manusia pasti ada yang senang nggak senang gitu. Jadi kita nggak perlu memikirkan itu, yang perlu kita pikirkan ya kita lakukan, biar nanti ibaratnya mereka bisa melihat sendiri hasilnya. Oke, Bang Ari, sebagai kepala UPTD Samsat, kita lihat banyak inovasi perbaikan di Samsat karena ini memang kita pantau juga, wah ternyata Samsat sekarang banyak banget strategi yang dilakukan untuk melayani masyarakat. Sebenarnya apa sih yang ingin dihadirkan di Samsat itu sendiri? Yang sebenarnya yang saya lakukan itu standar sih. Memang setiap di pelayanan publik itu kita harus membuat kondisinya nyaman tentunya. Yang paling utama nyaman, cepat, dan kalau kondisi nyaman sudah ada dan pelayanan yang juga cepat, tentunya pasti yang paling utama yang diimpikan setiap pelayanan publik itu ya penghargaan pelayanan prima tentunya. Jadi memang apapun yang dilakukan, strategi inovasi intinya berujung pada pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pelayanan prima. Kalau misalnya ngomongin tentang seorang Aryansyah, cita-citanya juga pengen jadi presiden, ngelihat sekarang pemimpinnya pada muda-muda, pengen nggak sih masuk ke dunia politik melepaskan sebagai birokrat? Jadi sebenarnya cita-cita jadi presiden, jadi siapapun itu yang saya sampaikan tadi, di saat saya kecil saya sudah dibuat seperti itu dengan orang tua saya. Cita-cita harus setinggi mungkin, dan yang saya tahu yang paling tinggi itu dulu presiden kan. Jadi mungkin itu cita-cita kecil, dan sampai sekarang pun ya apa salahnya kita bercita-cita, tapi kalau itu selalu disampaikan oleh orang tua saya. Kalau kita bercita-cita itu memang harus yang paling tinggi, tapi kita harus fokus di dunia kita maksudnya. Jadi kalau saya dunianya di birokrasi, tentunya saya harus fokus di birokrasi, dan kalau kita korelasikan ke cita-cita jadi presiden, sangat bisa sebenarnya. Jadi tidak harus saya ke dunia politik, saya fokus pun di dunia birokrasi. Kalau memang nanti cita-cita itu bisa terwujud, ya jalurnya ada. Jadi dengan pendidikan yang linear, spesifikasi ada, lalu apapun nanti jadinya, kita ikutin saja prosesnya. Oke, terakhir Bang Ari, inginnya Jambi itu seperti apa sih? Tentunya ya sama dengan impian seluruh masyarakat di dunia ini, bukan di Indonesia. Tentunya yang selalu setiap tahun diteliti oleh dunia itu kan tingkat kebahagiaan. Jadi tentunya ya kepengennya ke depan itu masyarakat Provinsi Jambi bisa lebih bahagia lagi. Bahagia. Bagaimana bisa bahagia? Tentunya ya tingkat pendidikannya baik. Dengan tingkat pendidikan baik tentu IPM-nya meningkat. Kesehatannya juga baik, tentunya dengan kesehatan yang baik, pendidikan yang baik, tentunya masyarakatnya bisa lebih berdaya guna dan tentunya bisa lebih bahagia pasti. Oke, Kais mau ngomong nggak? Apa sih harapannya buat papanya biar sehat, lain-lain, seorang vlogger, YouTuber, vlogger malu, tapi pemalu banget nih. Ada yang mau diomongin nggak, Kais? Ngomong. Mau nyanyi kali? Iya. Mau nyanyi? Mau nyanyi. Mau makan apa? Es batu. Mau makan es batu? Es batu pakai strawberry. Wow, makan es batu pakai strawberry. Korban YouTube ya, kayaknya dia ngelihat yang ada es batu pakai strawberry gitu ya, Kais ya? Oke, terima kasih Bang Ari, Kamila, dan Kais. Pokoknya kita doain sehat dan sukses terus. Kita ikutin saja karirnya. Semoga baik untuk Jambi. Iya. Terima kasih. Ayah, banyak uangnya, kau mau beli apa? Terima kasih ayah. Papi yang baik, banyak waktunya. Ayah main denganmu. Jagalah
selalu bahagia.